Khattab Abdullah bin Umar, ya, dia mengatakan fawaqa'a fi nafsi annaha nakhla. Sementara ya, aku yakin bahwasanya yang dimaksud pohonan atau pohon yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan seperti seorang muslim ini adalah pohon korma. Fastahyaitu, kemudian aku malu untuk menjawab tersebut, ya. Summa qalu, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, haditsna ma hiya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kabarkan kepada kami pohon apa yang dimaksud tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, an-nakhla, yaitu pohon korma. Maka dari sini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari hadis yang mulia ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya seorang mukmin itu layaknya atau seperti pohon korma yang mempunyai banyak manfaat, yang banyak memberikan manfaat, ya, untuk yang lainnya. Kalau kita lihat, ya, dari pohon korma, dari buahnya bisa kita makan, ya. Dari daun-daunnya, ya, itu bisa dijadikan atap rumah, ya. Dahulu orang-orang, ya, menjadikan dari daun-daun korma, pelapa korma itu untuk apa? Untuk atap, ya, atap-atap rumah dahulu, ya. Kemudian batang-batangnya juga bisa menjadi bermanfaat untuk apa? Untuk membangun rumah, ya, rumah-rumah yang dari kayu itu bisa dari batang pohon korma, ya. Kemudian akarnya juga bisa bermanfaat untuk apa? Untuk bisa siwakan. Dan setiap dari bagian-bagian pohon korma tersebut ini mempunyai manfaat untuk kaum muslimin. Maka kita hendaknya bisa mencontoh atau bisa menjadi seperti pohon korma yang mempunyai banyak manfaat bagi kita, yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia, ya. Khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia, ya. Hendaknya kita bisa mencontoh dari pohon korma, bagaimana pohon korma tersebut bisa memberikan manfaat, dan digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innaha matsalul muslim, sesungguhnya pohon tersebut itu seperti seorang mukmin, seperti seorang muslim, ya, yang bisa memberikan manfaat bagi manusia, ya. Khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka jadilah kita ini sebagai seorang mukmin seperti, ya, pohon korma yang banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Dan pohon korma ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan pepohonan, ya, yang hidup di daerah tandus, ya, seperti Saudi Arabia ini, yang hanya berbuah pada saat musim-musim panas. Nah, sekarang ini alhamdulillah, ini waktunya kita ini bisa melihat buah-buah korma yang sudah mulai berbuah, ya. Kalau kita berkunjung ke Saudi Arabia ini, ya, bukan pada saat musim panas, ya, dalam keadaan musim dingin, ya, itu tidak berbuah, ya. Pohon korma hanya berbuah pada saat musim panas. Adapun, ya, tidak pada saat musim panas, maka pohon tersebut tidaklah berbuah. Dan alhamdulillah kita tadi meskipun hanya sedikit kita melihat, ya, pohon-pohon korma di sana, ya, setidaknya kita tidak merasa penasaran, ya, terhadap pohon korma, ya, atau kebun korma yang telah kita kunjungi. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk destinasi berikutnya insyaallah kita akan berkunjung ke tempat yang sangat bersejarah di kota Madinah ini, yaitu Gunung Uhud, suatu tempat yang menjadi saksi sejarah bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu tempat yang menjadi saksi sejarah
bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membela agama Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Suatu tempat yang menjadi saksi sejarah bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mati-matian di dalam perang Uhud, yang insya Allah nanti kita akan jelaskan tentang sejarah dari perang Uhud tersebut. Ya. Perang Uhud, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, adalah merupakan peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafirin dari kalangan Quraisy ketika itu. Perang Uhud adalah merupakan perang yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah, tepatnya di bulan Syawal, ya. Setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, ya, terjadi peperangan yang sangat besar di dalam Islam, ya, yang disebut dengan peperangan Uhud, yang mana di dalam peperangan tersebut banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, ibrah-ibrah yang bisa kita ambil, yang insya Allah nanti kita akan mencoba untuk menggali hikmah dari pelajaran perang Uhud tersebut, ya. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perang Uhud ini sekali lagi itu adalah perang yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah, tepatnya di bulan Syawal, ya. Dan perang Uhud ini, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, adalah perang balas dendamnya orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka balas dendam? Karena mereka yang mengalami kekalahan di tahun yang sebelumnya, tepatnya pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Di sana ada perang yang terjadi antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, perang melawan orang-orang kafir Quraisy yang disebut dengan perang Badar, ya. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, ya. Itu terjadi perang, ya, perang Badar, di mana dalam perang Badar tersebut orang-orang kafir Quraisy mengalami kekalahan yang luar biasa, ya. Maka disebutkan dalam riwayat bahwasanya 70 orang dari kalangan tokoh-tokoh kafir Quraisy itu meninggal atau mati, ya, pada saat perang Badar. Dan 70 orang lainnya tersebut itu ditawan menjadi tawanan kaum muslimin, ya. Kemudian dengan adanya kekalahan pada saat perang Badar yang dialami oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, seorang tokoh yang ketika itu masih menjadi sebelum menjadi muslim, ya, belum masuk Islam, seorang tokoh dari kalangan kafir Quraisy yang belum masuk Islam ketika itu, yaitu bernama Abu Sufyan, tidak menerima akan kekalahan orang-orang kafir Quraisy, ya. Tidak menerima akan kekalahan, ya, yang dialami oleh mereka. Sehingga pada tahun berikutnya, tepatnya pada tahun ketiga Hijriah di bulan Syawal, Abu Sufyan tersebut mengirim pasukan dari Mekah untuk menuju kota Madinah ini dalam rangka untuk membalas dendam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sehingga Abu Sufyan pun mengutus pasukan di bawah pimpinan seorang yang bernama Khalid bin Walid yang ketika itu belum masuk Islam, ya, di mana Khalid bin Walid menjadi panglima besar ketika itu, panglima besarnya orang-orang kafir Quraisy untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ya, di tempat yang mulia ini. Jadi pergi dari kota Mekah menuju ke Madinah ini untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak menerima akan kekalahan yang terjadi pada saat perang Badar, hingga akhirnya pada tahun ketiga Hijriah, tepatnya di bulan Syawal, mereka mengirim pasukan, ya, Abu Sufyan mengirim pasukan untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang terjadi perang tersebut, ya, di tempat atau di gunung yang sekarang ini kita lihat di depan kita ini. Inilah Gunung Uhud. Yang gunung ini, masya Allah, kita lihat di sebelah kanan kita ini dekat, ya, ini gunung yang memang sangat besar, ya, gunung yang sangat besar. Kita lihat bagaimana besarnya Gunung Uhud ini, yang merupakan saksi sejarah bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di dalam perang Uhud ini, ya. Sebelah kanan kita ini sampai ke sana, ya, ada beberapa bagian itu semuanya masuk ke dalam Gunung Uhud, kawasan Gunung Uhud, ya.
Berbicara tentang masalah Gunung Uhud ini, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampaikan bahwa orang yang ikut sholat jenazah, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala Gunung Uhud ini. Disebutkan dalam satu hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tabi'al janazata hatta yusalli alaihi falahu qirat." Barang siapa yang dia mengikuti jenazah sampai disolatkan, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Ya. Para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, wa mal qirat?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan 1 qirat tersebut? Kemudian kata Rasulullah, "Mithlu jabalil Uhud," seperti gunung Uhud ini. Ya, yang masya Allah, ya, pahalanya begitu besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sia-siakan. Ya, setiap nanti ada salat fardu, setelah salat fardu, setelah salat wajib, setelah salam biasanya ada muadzin yang memberikan tahu as-salatu 'alal amwat, ya. Kemudian as-salatu 'alal mayyit, ya. Itu menunjukkan bahwa di sana ada mayit atau ya beberapa mayit yang ingin disolatkan, ya. Kalau amwat biasanya, kalau ada as-salatu 'alal amwat, kalau kita mendengar ada amwat, as-salatu 'alal amwat berarti ada banyak mayitnya di sana. Maka kalau ada banyak mayitnya, kita berdoa dengan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waqsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min diyarihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min azwajihim wa adkhilhumul jannata wa a'idhum min adzabil qabri wa adzabin nar. Kemudian kita membaca lagi doa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihim alal islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffihim alal iman, dan sampai seterusnya. Berdoa, ya, mendoakan mayit. Makanya kalau di sini itu ya takbir ketiganya itu sangat panjang karena memang disunahkan ya untuk berdoa ketika sholat jenazah itu sangat panjang, ya. Jadi jangan kita sia-siakan pahala yang sebesar Gunung Uhud ini. Ya, kita lihat bagaimana besarnya Gunung Uhud ini sampai ke sana-sana. Itu besar dari Gunung Uhud ini, dan sebesar inilah kita mendapatkan pahala orang yang sholat jenazah, ya. Salat jenazah. Jadi salat jenazah setiap salat 5 waktu itu bukan salat gaib seperti yang disangka oleh sebagian orang, tapi memang benar-benar ada jenazahnya yang hendaknya kita jangan meninggalkannya, ya. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi berbicara tentang perang Uhud, ya. Kita telah sebutkan bahwasanya perang Uhud ini adalah merupakan perang balas dendamnya orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin yang mereka pernah mengalami kekalahan pada saat perang Badar, ya. Kemudian Abu Sufyan mengutus pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terjadilah perang Uhud ini tepatnya di bawah gunung atau di bawah bukit yang orang-orang sekarang ini berada, ya. Itu ada orang-orang lagi pada naik itu namanya Jabal Ainain atau disebut dengan Jabal Rumah. Sebelah kiri kita itu, ya, itu ada jabal atau gunung yang dinaiki oleh banyak orang, itu namanya Jabal Rumah, ya. Dan tepat di bawah di bawah bukit tersebut terjadinya peperangan Uhud, yang mana di dalam peperangan Uhud, ya, kaum muslimin mengalami kekalahan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka-luka pada saat Uhud ini, ya. Bahkan gigi geraham beliau ini tertebas pedang, bahkan gigi geraham beliau ini terkena tusukan pedang, ya. Bahkan pipi beliau ini terkena pedang, masya Allah, ya. Ya, dari sini kita mengetahui, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia saja terluka pada saat perang, ya, apalagi orang yang selainnya. Maka dari sini kita tahu bahwa tidak ada di dalam agama Islam ini ilmu kesaktian, tidak ada dalam Islam ini ilmu kekebalan, ilmu kesaktian itu semuanya bukan dari Islam, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu adalah dari syaitan. Kalau ada pelajaran atau belajar ilmu sakti,
belajar ilmu ketahuilah itu bukan dari ajaran agama Islam ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pada saat perang Uhud itu mengalami luka-luka ya, bahkan gigi geraham beliau patah, bahkan beliau ini ketusuk pedang ya, mengalami pendarahan yang luar biasa, bahkan sampai dikabarkan ya, sampai ada isu di sana pada saat perang Uhud bahwasanya Rasulullah itu konon katanya telah terbunuh ya. Saking kaum muslimin mengalami kekalahan yang luar biasa ya. Bahkan di sana ada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mati syahid pada saat perang Uhud. Di sana ada seorang yang bernama Hanzalah ya. Hanzalah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat Nabi yang meninggal pada saat perang Uhud. Dan Hanzalah ini ketika pada saat perang Uhud meninggal dalam keadaan junub. Kenapa? Karena Hanzalah ini pengantin baru ya, baru malam pertama ya, dia merasakan pengantin baru. Kemudian pada pagi harinya belum sempat mandi junub, dia ikut perang ya, kemudian mati syahid ya. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Hanzalah ini arwahnya dimandikan oleh para malaikat ya. Makanya Hanzalah ini diberikan julukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ghasilul malaikah, yang mana orang yang arwahnya itu dimandikan oleh malaikat ya. Ada lagi seorang sahabat yang menjadi paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada saat perang Uhud ini, dibunuh oleh seorang budak yang bernama Al-Wahsy ya. Kemudian ya, paman Rasulullah atau Hamzah ini ya dibunuh dengan cara tragis. Dengan cara apa? Ditombak dari arah duburnya ya. Dari arah duburnya itu ditusuk dengan tombak ya. Kemudian jantungnya atau hatinya tersebut diambil dan diserahkan kepada tuannya yang bernama Hindun ya ketika itu. Karena kenapa? Karena Hindun ini mengutus Wahsy ya untuk mencari Hamzah, yang mana Hindun ini adalah merupakan istri dari salah seorang yang memang seorang kafir yang memang ketika itu suaminya itu mati pada saat perang Badar di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan ketika pada saat perang Uhud ini Hindun ya, mengutus Wahsy untuk mencari Hamzah, dan kalau ketemu jenazahnya tersebut hendaknya jantungnya diambil dan diserahkan kepada Hindun. Dan Hindun pun memakan jantung dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi seorang sahabat ya yang bernama Mus'ab bin Umair. Ayo. Tayyib waqifin. Ayo, maaf muskil. Ada lagi seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang sangat tampan, yang dahulunya adalah orang yang kaya, mempunyai wajah yang tampan ya. Kemudian ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hina maafi. Ada lagi yang bernama Mus'ab bin Umair yang meninggal pada saat perang Uhud ini, yang mana para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Mus'ab bin Umair ini adalah dahulunya orang yang tampan, orang yang kaya raya. Akan tetapi ketika beliau ikut hijrah, beliau meninggalkan semua hartanya ya. Kemudian beliau ketika sampai di kota Madinah ini, beliau ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat, ketika Mus'ab bin Umair meninggal dunia, beliau tidak mempunyai apa-apa kecuali hanya sehelai kain, yang mana kainnya untuk menutupi jenazah tidak cukup ya. Kalau ditarik ya dari bawah ke arah atasnya, bawahnya kelihatan. Kalau ditarik ya kain tersebut dari atas ya ke bawah, maka kepalanya kelihatan. Hingga akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya yang lain untuk mencari pohon yang namanya pohon idkhir ya, yang daun-daunnya tersebut digunakan untuk menutupi jenazah Mus'ab bin Umair. Dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi yang gugur pada saat perang Uhud. Apa sih penyebab dari kalahnya kaum muslimin pada saat perang Uhud? Terjadinya kekalahan yang dialami oleh kaum muslimin pada saat perang Uhud ini adalah karena pasukan pemanah ya di Jabal Rumah tadi yang orang-orang pada naik itu, atau Jabal Ainain ya.
pasukan pemanah ketika diperintahkan oleh Rasulullah untuk berada di poskonya, ya, ketika itu mereka lupa akan perintah Rasulullah SAW untuk memantau pergerakan orang-orang kafir Quraisy pada saat perang Uhud, ya. Yang mereka menyangka ketika orang-orang kafir Quraisy itu mundur, mereka menyangka mereka itu lari. Mereka menyangka bahwa orang-orang kafir Quraisy sudah kalah, hingga akhirnya mereka turun dan tidak ada lagi yang memantau pergerakan dari orang-orang kafir Quraisy. Ya, yang ternyata orang-orang kafir Quraisy mundur bukan dalam rangka untuk kembali ke Mekah, tapi untuk mengatur strategi dan memutar kembali memutar ke arah belakang Gunung Uhud ini, dan ketika itu tidak ada yang memantau pergerakan orang-orang kafir Quraisy, sehingga kaum muslimin ketika itu lengah dan akhirnya diserbu oleh orang-orang kafir Quraisy dan mengalami kekalahan yang luar biasa. Sehingga para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 70 orang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu wafat, ya, dan gugur pada saat perang Uhud ini, yang insya Allah nanti kita akan berkunjung untuk berziarah ke makam para syuhada Uhud nanti, ya. Kita akan berkunjung ke makam para syuhada Uhud yang mereka ini gugur pada saat perang Uhud, ya. Insya Allah kita akan turun para jamaah, ya. Kita akan ambil dokumentasi terlebih dahulu, kemudian insya Allah kita akan menuju ke makamnya para syuhada untuk berziarah kepada mereka.